Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Arnisti Fajriyah dengan NIM A1Q1210055 dari kelas B. Baik, kali ini saya akan menampilkan video hasil review saya, yaitu materi kelompok 2 dengan judul Konsep Individu dan Kelompok. A. Pengertian individu. Arti individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tak dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua arti individu. Pertama, individu adalah orang atau pribadi. Arti individu adalah organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Secara fisiologis, ia bersifat bebas. Sementara itu, secara etimologis, individu berasal dari bahasa Yunani yang berarti tak terbagi. Pengertian individu menurut para ahli. 1. Martin Luther King Jr. Menurut Martin Luther, pengertian individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. 2. Sudirman Kartohadiprodjo. Menurut Sudirman Kartohadiprodjo, arti individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Ciri-ciri individu secara umum adalah sebagai berikut. A. Individu memiliki pikiran, kehendak, hasrat, dan perasaan. B. Individu juga memiliki naluri untuk bertahan hidup, keinginan untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencapai kepuasan. C. Individu memiliki raga atau jasmani. D. Individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, individu-individu tersebut akan berinteraksi, baik antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Nah, interaksi tersebut disebut dengan hubungan sosial. Hal tersebut akan menimbulkan hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi. B. Pengertian kelompok. Pada KBBI terdapat dua pengertian kelompok yang berkaitan dengan hubungan sosial. Pertama, kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antar manusia itu. Kedua, kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama. Terdapat tiga syarat utama bagi kumpulan individu yang bisa disebut sebagai kelompok sosial, yaitu individu menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya, punya kesamaan latar belakang atau karakteristik, dan punya struktur norma dan pola perilaku. Selanjutnya, individu-individu tersebut akan berinteraksi, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. C. Manusia sebagai makhluk individu dan anggota kelompok. 1. Manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia memiliki ciri khas yang berbeda, baik itu ciri fisik maupun ciri psikisnya. Tidak mungkin seorang manusia memiliki ciri khas yang sama persis dengan orang lain. Bahkan seseorang yang dikatakan kembar identik pun pasti memiliki ciri khas yang berbeda. Misal dari sidik jarinya, keunikan dan ciri khas masing-masing orang itulah
yang dijadikan faktor pembeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Begitu pula dalam kumpulan atau kerumunan ribuan atau jutaan manusia, kita tetap dapat mengenali seseorang yang sudah kita kenal karena memiliki ciri fisik yang sudah kita kenal, seperti di tengah-tengah pasar yang penuh orang atau di lapangan di mana berkumpul ribuan orang, kita akan dapat mengenali orang yang sudah kita kenal. Ciri-ciri seseorang tidak hanya bisa dilihat melalui fisiknya saja, tetapi juga dapat dilihat dari sifatnya dan karakter seseorang tersebut. Jika dilihat dari fisiknya, seseorang dapat dibedakan menjadi orang yang gemuk, orang yang kurus, tinggi, langsing, pendek, mancung, tidak mancung, bermata sipit, bermata bundar, berkulit putih, hitam, atau berkulit sawo matang. B. Manusia sebagai anggota kelompok. Manusia saat dilahirkan seorang diri, tetapi manusia akhirnya harus bermasyarakat. Tetapi manusia tidak demikian. Saat manusia masih baru dilahirkan, ia tidak dapat melakukan aktivitas seorang diri. Ia tidak dapat langsung berjalan sendiri dan mencari makanannya sendiri. Harus ada peran orang lain yang membantunya beraktivitas dan mencarikan makanan untuknya. Manusia tidak dibekali dengan alat-alat fisik seperti pada hewan, tetapi manusia dibekali pikiran dan akal yang jauh lebih sempurna dibandingkan hewan. Dengan akal pikiran manusia bisa memanfaatkannya untuk mencari alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kehidupannya. Jadi, dengan akal yang dimilikinya, manusia dapat menciptakan alat-alat yang suatu saat dapat digunakan untuk kepentingan atau keberlangsungan kehidupannya. Sebagai anggota masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain, dan oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Perilaku manusia dipengaruhi orang lain. Ia melakukan sesuatu dipengaruhi faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain. Baik, itulah tadi video hasil review dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.